Bapak Ibu guru yang hebat, saya di sini Irna Paulina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA 4. Kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Novita Teresa. Dia adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4. Baik, untuk memulai kegiatan pada hari ini, kami akan melakukan percakapan praobservasi. Oke, selamat siang Ibu Novi. Selamat siang, Irna. Oke, terima kasih atas kesediaannya mau menjadi teman observasi untuk tugas saya. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ini adalah untuk kegiatan awal sebelum nanti Ibu saya observasi. Tujuannya apa? Yaitu supaya nanti ketika diobservasi Ibu itu siap gitu. Kira-kira nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran itu seperti apa gitu ya Bu. Oke, pada percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu kepada Ibu sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas. Yang pertama yaitu kira-kira nanti tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Ya, baik, saya akan menjawab tujuan pembelajarannya yang ingin saya capai ya. Saya ingin siswa mampu menentukan jenis teks, karena nanti kan belajar sebuah teks ya, jadi mereka pertama mampu menentukan jenis teks apa ya. Kemudian juga mereka bisa menyebutkan struktur teks. Struktur teks itu sama aja dengan bagian-bagian dari sebuah teks. Dan yang terakhir mereka bisa menjelaskan dengan detail struktur teks itu, bagian-bagian teks itu. Misalnya pada paragraf pertama, kalau dalam bahasa Inggris kan jadi paragraf atau bagian, nah itu disebut apa, kemudian komponen isinya apa-apa saja. Juga mungkin terkait mereka bisalah menentukan tenses apa yang akan mereka gunakan nanti ketika mereka pada suatu waktu saya minta untuk membuat teks yang sama. Setelah mereka belajar kan tentu saja mereka nanti endingnya juga saya mau ini mereka bisa buat teks yang sama dengan kemampuan mereka tentu saja. Mereka bisa, jadi mereka juga bisa menentukan tenses yang mereka gunakan untuk yang membuat paragraf yang teks itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu nanti apa? Ya, saya kepengen sekali itu di kelas itu tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. Tentu saja ini terlihat kalau dalam pelajaran bahasa Inggris, saya kepengen anak-anak saya itu aktif belajar. Jadi bukan cuma mendengarkan gurunya yang ngomong terus dari awal sampai akhir. Jadi saya ingin mengkondisikan anak-anak itu agar mereka itu aktif berinteraksi. Biasanya kan saya mengelompokkan mereka. Dan kelompok itu bisa kita rolling atau ada beberapa waktu tidak di rolling juga. Jadi supaya ada semacam menghindari kebosanan di antara mereka. Jadi mereka bertemu dengan orang baru, semangat baru saja kan. Jadi mereka berinteraksi, aktif menjawab pertanyaan itu saja yang diberikan. Jadi mereka tidak diam saja, pertanyaan diberikan mereka menyambut pertanyaan itu, menjawab, dan ada keinginan dan kemauan untuk menjawab. Kalau nanti misalnya tidak aktif kan terlihat. Kalau aktif kan pasti terlihat mereka akan antusias. Misalnya, Bu, saya mau jawab pertanyaan ini, Bu. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu dilakukan dalam kelompok. Berarti nanti fokusnya itu adalah keaktifan siswa. Ya, gitu keaktifan siswa. Oke. Kemudian kira-kira strategi yang Ibu persiapkan itu seperti apa untuk kegiatan pembelajarannya? Sebelum belajar teks itu, saya sudah memberikan mereka melalui WA ya. Karena kita kan juga ada grup bahasa Inggris di kelas itu, grup besar. Jadi saya biasanya itu menitipkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan mereka temukan juga di dalam hari H kita belajar. Misalnya kita mau belajar report text. Jadi saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan itu dan adalah videonya. Jadi ketika mereka dalam kelas, mereka itu bukan kosong melompong. Mereka sudah memiliki paling tidak bekal apa yang akan mereka kerjakan di kelas nanti. Karena pertanyaan itu memang pertanyaan yang rutin sih, saya selalu memberikan sebelum pertemuan kita mau belajar teks baru, selalu itu, dan itu sudah dilakukan
ya dari kelas 10, 11, 12, jadi mereka sudah hafal ritmenya seperti itu mereka. Nah, kemudian pada saat di kelas tentu saja kan pertanyaan itu muncul kembali kan, tapi teksnya berbeda. Teksnya tidak mungkin sama lagi. Kalau sama lagi tentu saja akan dengan sangat mudah mereka itu menjawab. Jadi saya akan memberikan mereka teks yang berbeda. Pertanyaannya yang berhubungan tadi dengan tujuan pembelajaran itu kan sama muncul semua. Misalnya ditanya apakah jenis teks yang kamu tonton dalam video, otomatis mereka kan sudah nonton, mereka tahu. Ya, ini misalnya report teks, tahu mereka. Kemudian mereka juga struktur teksnya. Sebutkan struktur teks dari report teks misalnya. Jadi mereka tahu karena sebelumnya mereka sudah ya sedikit banyak sudah membaca, sudah menjawab. Mungkin ya ada beberapa yang menjawab dan juga ada yang sudah menonton videonya itu saja. Jadi mereka pertanyaannya ya kurang jawabannya kurang lebih sama lah karena mereka sudah ada bekal. Jadi tidak kosong melompong mereka yang pelajari teks itu. Jadi sebelum mereka mendapat materi di kelas, berarti ibu sebelumnya sudah memberikan ya materi begitulah ya, tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan nanti. Ya. Metode pembelajaran yang ibu gunakan kira-kira nanti apa? Metode pembelajaran itu karena memang sudah dari kelas 10 dan mereka sekarang di kelas 12 ya, kami selalu berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 siswa yang memang akan kita rolling. Jadi dalam hal ini saya menggunakan metodenya itu diskusi dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok ini ya pasti nantinya ada tanya jawab juga, dan kalau memungkinkan waktu mungkin ada presentasi dari hasil apa yang mereka diskusikan untuk mengetahui kedalaman sejauh mana sih mereka menguasai materi yang sudah mereka kerjakan, soal yang sudah mereka kerjakan. Saya rasa akan terukur. Kalau mereka nggak bisa jawab, otomatis mereka tidak bisa. Saya rasa mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Novin. Nanti semoga pada saat kegiatan observasi semua yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Begitu ya. Begitu, nanti sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih Ibu Novin. Selamat siang. Selamat siang. Jadi, siapa yang akan kelas dulu? Silakan. Let's pray together, please. Finish. Stand up, please. And meeting. This is not afternoon, this is morning. Coba ulangi lagi. Stand up, please. And meeting. Ya, good morning. Jadi bukan itu afternoon ya, lihat waktunya sekarang jam 12 kan masih jam 9:20, berarti masih morning. Jadi bukan siang. Kenapa hari ini bisa afternoon ya? Terbiasa. Now, it's morning to morning ya. How are you today? Hanya Jihan yang nanya saya yang lain. How are you today? Ya, oke, thank you. Oke, saya semuanya pada masuk ke hari ini. Kamu 12B kan? 11. Ya, keep silent please. Saya absen yang udah jawab nanti dialpakan ya. Kalau nggak jawab tapi orangnya ada di sini. Abi Kurniawan, Muhammad Fauzi, Amira, Laura, ya grup kelas ya. Kalau saya perhatikan ini sudah pada orang-orang buana kan. Padahal aturannya kamu selalu sit duduk di kelasnya, duduk di grupnya masing-masing. Nah, sekarang siapa yang masih melancong ke grup lain? Ada enggak? Ya, sesuai apa yang sudah kita sepakati, please go back to kembali ke grup kamu. Itu ya enggak apa-apa. Ya, ya silakan. Pemilik ya, jangan lama-lama. Mulut tidak berbunyi, tapi badan yang bergerak dengan cepat.
mejanya ada kan? Ada ya? Mejanya ada. Kamu di mana? Ayo udah kamu di situ. Ini ada orang kan? Nah, ada orang kan di situ ada tutup mejanya bawa sini aja. Jadi belum kita sama siapa? Berdua. Kalau berdua aja berarti ada apa? Udah ya, berarti lain kali langsung begitu pelajaran saya listen video dulu. Terima kasih yang sudah duduk sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati, yaitu selalu berkelompok. How many students in one group? Berapa orang kalian satu grup? 4 atau 3 ya? Ya, 4 students or 3 students. Jadi jangan lagi kamu duduknya tidak dengan guru kamu, supaya menghemat waktu juga. Oh, ini kan sudah lama sekali waktunya habis dengan guru kamu. Oke? Yang sudah duduk sesuai dengan duduknya, terima kasih. Yang belum berarti besoknya di rumah ya mengikuti sudah. Oke? Oke. Now, ya mari kita belajar. I'll play a video. Saya akan mainkan video. Nanti when the video is played, ketika videonya dimainkan, Anda tolong perhatikan karena setelah itu I will give you some questions. Akan saya berikan beberapa pertanyaan. Jadi diperhatikan ya. I think I will repeat the video. Saya ulang dulu ya, tadi yang keduluan sama So, the place, the spatula, the grater, the whisker, ingredients, ballet, cukup ya, enough ya. Nah, sekarang listen. I have some questions, tapi ini pertanyaan ya. Siapa yang mau jawab kira-kira? Jihan ya. Jihan, I will ask you a question. Kamu pernah membuat omelet? Have you ever cook omelet? No, you have never. How about you, Nai? Pernah nggak kamu buat omelet? Nggak pernah. Yogi? Juga nggak pernah. Yogi nggak pernah. Nah, sekarang tadi yang saya tampilkan itu adalah apa buat kamu? How to make omelet, berarti itu apa? Tata cara membuat omelet. Jadi kamu akan belajar langkah-langkah untuk membuat omelet. Siapa yang tahu genrenya dalam bahasa Inggris? Teksnya apa? Ya, good, very good, Yogi. Procedure text. Jadi ini apa?
sebagai procedure text. Procedure text tadi adalah langkah-langkah yang untuk membuat sesuatu. Dalam hal ini yang saya kasih contoh kan omelet, berarti kita khusus ke membuat makanan, memasak makanan. Berarti how to cook something ya kalau dalam hal ini. Procedure text di sini how to cook, atau kamu katakan make lah ya, make a food. Pastilah makanan kan yang kita masak. Nah sekarang I will give you some question. Saya akan memberikan pertanyaan. Jadi nanti we discuss with your group. Kamu di grup akan menjawab pertanyaan itu. Maka perhatikan ketika saya menjelaskan nanti ya. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Procedure text itu kan punya struktur kayak manusia, itu punya struktur tubuh manusia itu ada kepala. Habis itu lagi badan yang tubuh dia apa namanya? Kaki. Sama dengan teks dalam bahasa Inggris, dia punya struktur supaya kita untuk mempelajarinya mudah. Mungkin kamu ada yang tahu, sudah pernah belajar di SMP kan? Sudah. Kalau sudah berarti siapa tadi? Fitri sudah. Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya. Tadi kamu sudah simak 2 kali ya, saya putarkan videonya. Now tell me, yang pertama kali diceritakan oleh si pembuat video itu apa? Barang-barang Langsung barang-barang. Oke, kita tampung dulu ya. Ada Indri, alat-alat barang-barang itu apa? Bahan kan, bukan barang. Barang ada 2, ada barang berupa materi atau benda yang kita pakai untuk memasak, dan bahan. Nah, kamu tadi lihat yang mana yang duluan? Barang itu maksud kamu apa di situ? Oh, ada frying pan. Oke ya, saya tunggu ya. Frying pan, terus spatula, grater, whisker, blade. Ada tadi yang ketinggalan ya? Di antaranya apa tadi? Bowl ya. Bowl ya? Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Any more? Ada lagi? Small pan ini kali? Ini. Oke, enggak apa, nanti kita bisa cross check. Oke, ini tadi disebut si Fitri sebagai barang-barang ya. Barang-barang ini diperlukan kalau kita mau memasak omelet dalam hal ini. Berarti ini disebut, tadi kamu bilang bahan. Barang. Kalau barang, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat ya? Jadi masih ingat. Barang-barang itu kalau dituliskan, barang-barang yang diperlukan untuk memasak. Dalam hal ini omelet itu apa namanya? Ya, material. Very good. Nampaknya sudah pintar semua ya. Oke, berarti ini material. Material, ada juga bahasa lainnya dari material. Siapa yang tahu? Tadi ada yang ingat ya? Ya, bisa juga tools. Apalagi? Maksudnya jangan sampai kamu itu nanti bingung. Saya bilang material, kamu tools. Padahal sama saja. Sama, cuman ada satu arti tapi banyak kata yang bisa digunakan untuk menyatakan satu maksud satu kata. Apalagi? Kitchen utensil tadi kan ada. Ada kan disebut ada nggak? Orang bilang kitchen set. Apalagi utensil ya. Apalagi nih? Ada lagi yang namanya begini nih, equipment, perlengkapan. Nah sekarang kamu mau pakai yang mana? Kita seragamkan ya, biar tak pusing, tak bingung. Itu saya pilihnya ini sih yang paling umum. Ya. Material. Berarti barang-barang yang kita perlukan ketika kita mau memasak, dalam hal ini itu omelet. Ya. Oke, boleh, udah, please. Sudah 3 orang ya, tadi Dayang, Jihan, Dewi. Ya, Steph, Angga, Wis itu pakai Itu yang kedua. Yang kedua kak? Ya, yang Wis yang kepala. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau itu kedua, ganti aja situ 2. Yang pertama nanti bisa Jihan atau siapa lagi yang lain lah yang tambahkannya. Ardo, are you sleeping? Ngantuk, cuci muka dulu sana. Kenapa kalian seperti itu? Ayo, angkat kepala kamu.
Makanya saya gini. Para saya Kepala gitu dia. siapa? Oh, Makanya saya gini. berarti harus kita ke depan. Please keeping antireksmo. Buat sedikit ya. Lupa ingat ya. Admin well ya. Apa lagi? Saya dapat lah. Cheese. Ya. Nanti yang kena skip semua siapa yang mau ya? Naik mau boleh? Why no? You look so weak, lemas benar kamu hari ini. Saya nanti She's one sleep. Ngantuk. Oh, kalau gitu saya harus maju ke depan nih. Supaya nggak ngantuk. jangan. Setengahnya bagi kamu semuanya boleh. Masuk sedikit. Bagian di Dia kan sudah kali. Tiara. Sendok teh kan? 1 tablespoon. Kalau gitu berarti yang TSPS. Teh apa? Oh, ini ada tablespoon. Ada. ATPSP itu sendok besar ya, makan 2. Berarti grup ini 1 ya. Berarti yang pertama step 1 itu grup kamu. Step 2 siapa yang mau? Nah gitu aja lah ya. Step 2 siapa? Mana ada step? Saya belum. Wah, Cuci hati. mencoba. Oke. Ya. Yang 3, step 3 siapa dapat? Atau kamu langsung step 3 sekalian? All of this religion. Ya. Jadi Oke, you ready? Sekarang kita presentasi grup aja yang sudah selesai. Yang belum? Yang belum berarti nanti otomatis harus menyambung pekerjaan ini di rumah. Di rumah dulu saja ya. Oke, berarti tadi grup 1. Step 1 tadi siapa yang siap tuh? Ayo, berarti kita langsung sampai di samping ada yang samping. Oke, silakan. First group. Yang penting lemon. I invite. Bukan step langsung ya. Kamu mulai dulu dari apa? Ya, bisa kamu. Ajat.
We are running out of time. Sihan. Why don't you bring your book? Mana kamu? Ingat, itu. Oh, title. Ya, nanti title, tulis titlenya. Ya. Now. Kami sama-sama di state. Yang saya material. Satu make ya. Ingredients. Tapi step nanti dikeroyok. How to make noodle corn dog. Sama ya? Title-nya dengan judulnya, title dengan purpose atau goal, tujuannya sama. Thank you. Itu Jawab kasih kamu. Number 3, apa yang ketiga? Ya, oke. Ya, belajar kan ingredient, cuma kita ingredient. Ya. Baiklah, agak panjang ya. Satu nih. Agak banyak lah. Nomor 1 sama ingredient kita udah ngisi di rumah. Bol. Coba banyak mereka. Yang Tiara. Oke, thank you. Very good. Next, Tiara group. Ini ingredients. Apa tuh ingredients? Bahan. Bahan makanan ya, bukan bahan membuat kursi, beda. Oke, thank you Jihan. Oke, now let's see the step. Coba stepnya ya, Doni. Step pertama coba yang dibaca dulu. Stepnya ini sebenarnya there are more than 2 ya. But because running out of time, kita cukup nanti kita akan lanjutkan ke next. Yang pertama nih apa? Get a big bowl and put the seed on top of it. Apa tuh? Ya, langkah pertama. Ambil besar dan taruh di atas. Iya. Ada di second one. Add flour, tepung, tepung jagung, terus bukan jubur gula halus. Terus ini apa? Belajar apa hari ini? Itu report text. Oke, procedure text itu apa sih maksudnya? How to cook something atau make something. Procedure text itu adalah cara untuk membuat atau memasak. Terus kamu dapat apa yang paling banyak kamu dapatkan nanti apa? Ya, itu disebut sebagai apa? Atau generate. Oke, sisanya yang ini masih ada kan? Let's continue tomorrow in English class. Pada jadwal kita ya. Oke, udah. Silakan disiapkan di jam 5 kelas. Bisa meninggalkan kelas, tapi sebelumnya ya memberi salam ya. Oh ya, sebelum kita keluar nanti tolong perhatikan ada tempat-tempat di lantai. Tolong di ruang dari Anda keluar dari kelas dan di tong sampah ada tempat nanti tolong saya ya. Ya, nah, kita, oke. Nah, sekarang siapkan dulu. Dulu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kembali bersama saya dan Ibu Muti yang telah melakukan kegiatan observasi. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuan dari percakapan ini adalah saya sebagai observer akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.
Baik Bu Novi, selamat siang. Selamat siang. Kemarin setelah melakukan kegiatan observasi, bagaimana perasaan Pak? Yang paling pertama setelah observasi pastinya lega ya Bu, karena saya sudah melakukannya dan observasi memang rutin kan dilakukan dalam setiap semester, dan dalam hal ini Ibu yang observasi saya. Kemudian perasaan saya berikutnya ya saya merasa tertantang ya, mungkin dalam penyampaian materi saya kan saya memerlukan banyak masukan. Nanti dari observasi ini saya merasa sangat senang jika akan banyak masukan terhadap proses belajar mengajar yang saya bawakan di dalam kelas, sehingga mungkin akan ada lebih banyak masukan, akan lebih membuat lebih baik ke depannya. Oke, baik. Dari hasil observasi yang tadi, yang sebelumnya saya lakukan, jadi mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, yaitu begini. Secara keseluruhan kegiatan yang Ibu sudah dilakukan di kelas itu sudah cukup baik. Hanya memang saya menyoroti pertama yaitu kegiatan tujuan pembelajaran itu belum Ibu sampaikan atau mungkin lupa kali ya Bu ya. Jadi itu kemudian area pengembangan Ibu sebelumnya itu kan ingin keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi, hal itu sudah muncul. Cuma memang yang masih perlu Ibu perhatikan kembali adalah kehadiran penuh Ibu sebagai seorang guru dalam mendampingi anak yang berdiskusi itu mungkin nanti perlu tingkatkan kembali. Selebihnya saya rasa sudah baik. Paling hanya 2 poin itu saja yang mungkin nanti bisa Ibu perbaiki untuk selanjutnya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut Ibu nanti untuk 2 poin ini kira-kira apa? Ya, karena memang sudah ada observasi kan, orang mengamati kita, mau kita melihat dan mungkin mengambil kesimpulan apalah yang kurang dalam kelas. Pastinya saya akan melakukan atau mungkin lebih fokus kepada poin-poin yang saya kurang tadi. Yang contohnya pertama tadi saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin ada sedikit nervous atau mungkin juga ya tidak bisa ditutup juga mungkin sehari-hari. Terkadang kita lupa ya. Maka dari itu mungkin saya dalam hal ini akan lebih fokus. Jadi sebelum pelajaran dimulai, ya saya akan juga menginfokan kepada anak didik bahwa hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita adalah untuk misalnya dalam hal prosedur teks ini mengetahui yang pertama tujuan dari teks prosedur dan sebagainya. Kemudian untuk grup yang sudah saya bagi, memang kami selalu bergrup ya dalam kelas karena untuk rekan sejawat. Cuman mungkin itu membuat saya agak lalai sehingga mungkin kehadiran saya kurang untuk memonitor grup per grup itu. Karena saya pikir ada beberapa orang memang anak yang menonjol yang saya sisipkan di setiap kelompok. Jadi dalam hal mungkin saya harus lebih kontrol karena walaupun bagaimanapun saya adalah sutradara di dalam kelas itu. Saya rasa segitu aja Bu Irna. Terima kasih untuk masukannya yang sangat membantu dan akan membuat saya lebih baik ya saya rasa. Terima kasih. Baik Bu Novi. Jadi adalah nanti rencana ke depan akan melakukan perubahan untuk pastinya. Saya rasa untuk percakapan kita pasca observasi saya rasa sudah cukup. Jadi semoga kedepannya Ibu menjadi lebih baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Amin, terima kasih. Sekian Bapak Ibu perbincangan saya dengan Ibu Novi, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4. Selamat siang.